itu akan bisa kita dapatkan dengan cara mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa paham gitu? Ini saya sampaikan agar kita ini paham maqasidul a'zam, satu maksud, satu tujuan yang agung. Kenapa kita membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Saya ke Eropa kemarin itu tidak sengaja dan tidak niat untuk ceramah seperti ini, karena saya ditugaskan oleh negara sebagai dosen Universitas Jember, ditugaskan untuk 3 bulan ke Belgia. Walhasil di sana kenal dengan orang. Minggu kedua saya disuruh khutbah Jumat, jadi khotib Jumat dan imam sekaligus di kedutaan besar Belgia di kota Brussels. Dari situ kemudian, kalau istilahnya anak muda sekarang, jadi viral gitu. Menjadi banyak, kemudian dikenal orang, sehingga hampir jadwal Sabtu dan Minggu itu penuh untuk keliling sampai ke Jerman, ke Belanda 2 kali, dan berbagai kota di Belgia untuk ngaji. Dan semua yang saya sampaikan itu hanya satu: kalau mau bahagia, mau sukses, Anda bisa menikmati menjadi manusia, menjadi makhluk, tidak lain kalau kita bisa memegang teguh agama. Maka saya kemana-mana itu ngaji agar orang Islam yang minoritas, yang hanya sedikit jumlahnya ada di Eropa itu, tetap bisa bahagia, tetap bisa sejahtera, zahiran wa batinan. Maka ini sekedar saya ceritakan, Bapak Ibu sekalian, orang yang sudah pendidikannya sampai doktor, sampai profesor, sudah 40 tahun kerja di Eropa, mereka masih butuh namanya bahagia. Dan ternyata untuk bisa bahagia itu, kalau orang bisa merasakan lazatnya cinta. Dan cinta itu agar tidak lekang, tidak hilang, tidak hangus, maka cintailah Sang Khalid yang abadi. Dan untuk bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain pintunya, caranya adalah kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan demikian, anjungan saja Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, kita ini saat ini mendapatkan satu kesempatan yang mulia, yang diidam-idamkan, yang diimpikan oleh muslimin muslimat yang sekarang berada di Eropa. Karena di sana untuk membuat acara seperti ini, kumpul seperti ini saat ini tidak bisa. Tapi alhamdulillah kita masih bisa. Oleh karena itu, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang ini kemudian saya sampaikan di Eropa, khususnya di Belgia dan juga di Belanda, yang kemudian dengan ayat ini orang itu kemudian bisa mengetahui jalan untuk mendapatkan satu kebahagiaan, jalan untuk mendapatkan kesuksesan. Karena di sana di Eropa tidak hanya orang kaya raya. Saya ketemu dengan TKI, saya ketemu dengan TKW, yang sebagian itu masih legal, artinya izinnya masih berlaku, sebagian juga sudah ilegal karena izinnya sudah kadaluarsa, sudah overstay, sudah lewat waktunya. Tapi asalkan orang itu masih mau ibadah dan tahu caranya ibadah, ngerti, paham maksud apa yang dilakukan, baik yang kaya raya, baik yang sudah jadi kiai 40 tahun di sana, lulusan Al-Azhar, lulusan Baghdad, ada yang Hambali temannya Gus Dur, berarti sudah sepuh gitu.
itu semuanya sama, akan bisa mendapatkan satu jalan kebahagiaan. Ini perlu saya sampaikan agar kita semuanya ini menjadi tambah yakin dan menjadi tambah cinta, dan berikutnya menjadi tambah setia, menjadi tambah nikmat kita untuk menjadi orang Islam. Hadirin sekalian, Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ada 4 perkara kalau kita mau bahagia, dan setiap saat, setiap hari kita itu diajak untuk bahagia, hanya kita tidak sadar. Setiap muadzin, setiap orang yang mengumandangkan adzan itu selalu setelah hayya 'alas shalah, mari kita sholat, dilanjutkan dengan hayya 'alal falah. Itu sebenarnya tidak lain adalah setelah kita diajak untuk sholat, kemudian kita diajak untuk bahagia. Di dalam Al-Quran, satu ayat yang baru saya baca tadi, ada resep 4 hal. Kalau itu kita lakukan, maka kita dijamin, karena ini firman Allah di dalam Al-Quran, kita akan bisa bahagia. Apa itu? Sebagai orang yang beriman, kita itu diminta, disuruh oleh Allah untuk bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Sabar, sabar, rasakan kerinduan, sambunglah rabitoh. Yang keempat, bungkus dengan takwa. Mari dalam kesempatan yang singkat ini kita bahas satu persatu. Insya Allah, kalau kemudian nanti misalnya terlalu cepat atau bahasanya misalnya terlalu tinggi, tidak difahami, tolong diingatkan. Bisa kita ulangi lagi. Karena di Cangkolan saya ini setiap hari dosen, sehingga kemudian selalu berbicara itu kepada mahasiswa atau kepada sesama dosen. Sehingga kalau kemudian saya ngaji seperti ini, saya tuh perlu untuk kemudian mengalih bahasa ke bahasa yang bisa dipahami oleh siapapun yang mendengarkannya. Dan ini terbukti pada saat di Masjid Al-Hikmah di kota Den Haag, negara Belanda, yang ngaji itu mulai dari kiai sampai kepada santri, yang ngaji mulai dari dokter sampai orang yang gak lulus SD. Alhamdulillah semuanya bisa faham. Allah memerintahkan orang yang beriman, yang pertama bersabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, bersabarlah. Bersabar terhadap apa? Bersabar terhadap perjuangan kita melawan hawa nafsu. Ini ada di dalam tafsir Al-Qusairi. Di tafsir itu, karena beliau ini orang ahli tasawuf, maka menafsirkan Al-Quran itu dengan corak dan dengan gaung, dengan rasa sufi. Mengalahkan nafsu penuh perjuangan dan diperlukan kesabaran. Imam Abu Hasan As-Sadili di dalam kitab Jami' al-Usul fil Awliya membahas ayat ini, tingkatan sabar. Isbiru yang pertama, sabar mengalahkan hawa nafsu. Mautun nafsi bil akal, matinya, kalahnya nafsu itu dengan akal.
Akal yang bagaimana ya? Akal yang sehat. Maka orang yang diberi akal sehat itu bentuk hidayah Allah. Ibaratnya bumi yang gersang mendapatkan siraman rahmat berupa turunnya air hujan, begitulah akal yang kering. Kalau kemudian diberi akal yang sehat, bisa belajar, mengerti ilmu Al-Quran, mengerti ilmu hadis, mengerti ilmu agama, maka kemudian bisa membedakan yang hak dan yang batil, melaksanakan yang hak, meninggalkan yang batil. Itu semuanya akan terjadi kalau akalnya sehat. Maka perintah Allah isbiru yang pertama ini kita lakukan dengan jalan kita tolabul ilmi, mengisi akal yang sehat kita ini dengan mencari ilmu. Mulai belajar caranya wudhu, belajar caranya sholat, bahkan malam ini kita belajar caranya berzikir, caranya bersolawat. Tidak lain agar kita bisa menjalankan yang hak, meninggalkan yang batil. Kalau itu bisa kita lakukan, nafsu bisa kita lakukan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampun adaku bahwa jihadul kubro yang akan menghasilkan syuhada, para orang yang mati syahid al-kubro yang agung, itu adalah syuhada yang mampu, yang berjuang mengalahkan hawa nafsunya. Berarti perjuangan ini membutuhkan kesabaran. Dan itu yang pertama. Karena membahas ini saja itu bisa semalam bahas masalah mengalahkan hawa nafsu. Tapi paling tidak, pertama kalau kita mau bahagia, la'alakum tuflihun, pertama belajar berjuang kalahkan nafsu kita. Dengan cara apa? Sehatkan akal kita. Bagaimana Kiai menyehatkan akal? Isi dengan ilmu. Berikutnya ngerti hak dan batil, maka kemudian akan bisa mengalahkan nafsu. Yang kedua, wasobiru, dan jadilah orang yang sabar. Sabar dalam hal apa? Ini masuk dalam dimensi manusia yang kedua. Aidu qulubikum, kata Syekh Al-Qusairi di dalam tafsir Qusairi. Sabar yang kedua itu sabar jenis kolbu. Di dalam setiap kolbu manusia ada dua watak, ada dua karakter anak-anak kampus ini. Ada dua watak, yaitu watak bagus, baik, sae, tapi juga ada watak yang tidak bagus. Kita ketemu ya, ada watak yang tidak bagus, misalnya sombong, misalnya ujub, misalnya ghaflah, ghibah, kidib. Sudah ada watak bohong, sombong, ujub, bangga terhadap dirinya, hasud, dan lain sebagainya. Maka berikutnya kita harus memperjuangkan untuk bisa mengubah watak-watak yang tidak bagus tadi, dirubah menjadi watak yang bagus, dengan watak sakhwah dermawan, dengan watak qanaah nerima, dengan watak tahammul. Apa tahammul? Tahan uji, dengan watak sabar, dengan watak taubat, watak ridho, watak syukur, dan lain sebagainya. Ini semuanya tidak lain, kalau kita mau bahagia, tahap yang kedua adalah merubah. Merubah apa? Perjuangan merubah watak yang tidak bagus, yang semua ada di kolbu, kemudian dirubah menjadi watak yang bagus. Bagaimana jalannya?
ilmunya ada di tasawuf, prakteknya ada di thariqah. Imam besar yang kita ikuti yang saat tadi barusan saja kita baca Ratibul Haddad, Al-Qutbil Ghaus Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad adalah pengasas pendiri thariqah alamiah. Artinya kita membaca Ratibul Haddad itu pun kita mengikuti apa yang sudah disusun, ditulis oleh tokoh tasawuf atau sufi besar, yaitu Habib Alwi Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kemudian kita pun mengikuti, mencari, kita mengharapkan ridho dari Sahibul Karamah Sultanul Auliya di zamannya, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun pendiri thariqah Qadiriyah. Kita malam ini memperingati haulnya Mbah Hamid bin Abdillah bin Umar, Mbah Hamid Pasuruan. Mbah Hamid pun khatam menjalankan thariqah Naqsabandiyah dan Sadiriyah. Kita juga memperingati thariqah mursyid thariqah Mbah Yai Ahmad Munawir dan Mbah Yai Ahmad Suyuti Jatimulyo. Beliau pun mengajarkan thariqah kepada kita. Maka Mbah Yai Munawir Kertosono mengutip satu definisi, satu pengertian napa thariqah nek Kiai. Thariqah tidak lain adalah jalan bagi kita untuk bisa merubah pekerti tabiat watak yang tidak bagus dirubah menjadi bagus, menghilangkan takabur, ujub, riya, riba, ghaflah dirubah menjadi syukur, ridho, aljud dan lain sebagainya. Ini semua jalannya adalah dengan thariqah, dan semua yang saat ini kita hauli dan Ratibul Haddad yang kita baca itu semuanya tidak lain disusun oleh tokoh-tokoh thariqah, orang-orang yang sudah paripurna, berhasil berjuang mengalahkan hawa nafsunya dengan ilmunya, mengalahkan karakter, merubah karakter yang tidak bagus dirubah menjadi watak yang bagus dengan perjalanan ruhaniahnya, perjalanan qalbiyah. Yang ketiga, warabitu, sambunglah robitoh, sambunglah, rasakan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Al-Qusairi di dalam tafsirnya, kita bisa merasakan kerinduan kepada Allah itu dimensi yang lebih dalam lagi, yaitu dimensi ruhaniyah. Jadi kalau yang pertama itu tempatnya di akal, dimensinya ada di akal. Yang kedua dimensinya ada di qalbu. Yang ketiga dimensinya ada di ruh. Maka akal kita belajar ilmu mempraktekkan syariat, qalbu kita belajar thariqah, kita mempraktekkan ilmu ihsan, ilmunya tasawuf, prakteknya di thariqah. Kemudian yang ketiga, kita itu belajar merasakan, mengisi, menyambung ruhaniyah kita untuk bisa rindu kepada Allah. Itu tidak lain adalah ilmu hakikat, merasakan hamalatul iman, madu manisnya iman. Maka ayat tadi tidak lain, kalau kemudian kita mau bahagia, pertama
pertama kita mengamalkan syariat, belajarlah ilmu fikih dan ilmu-ilmu yang lain, sampai orang-orang kita, teman-teman kita, saudara kita belajar ilmu pertanian, ilmu kesehatan, ilmu teknik, sampai di Eropa di sana ketemu dengan saya, itu semuanya ilmu fardu kifayah. Karena kalau tidak ada orang ahli kesehatan yang kemudian hari ini kita mengalami masa pandemi, kemudian tidak ada yang bisa menghasilkan vaksin, dan berikutnya orang semuanya sakit terus menerus, maka semua kita ini pun berdosa. Maka kalau ada satu saja orang ahli kesehatan, berikutnya bisa menghasilkan ilmu kesehatan, menghasilkan vaksin COVID-19 misalnya, insya Allah minggu ketiga bulan Desember sudah dimulai vaksinasi massal. Berikutnya insya Allah dengan ikhtiar ini kita bisa terbebas dari pandemi ini. Maka ini adalah tugas yang diemban oleh saudara kita yang melaksanakan fardu kifayah. Jadi ilmu apapun yang kita pelajari, baik di pesantren, di madrasah, di kampus, itu semuanya ilmunya Allah, membuat akal kita sehat, bisa mengamalkan syariat. Berikutnya kita belajar ilmu akhlak, kita pingin ihsan kita ini tinggi, maka kita belajar tasawuf, mengamalkan thariqah, tidak lain berjuang merubah sifat yang tidak bagus dalam qalbu, dirubah menjadi sifat yang bagus. Yang ketiga, kita pun belajar untuk bisa merasakan madunya iman. Dengan cara apa? Rasakan kerinduan. Orang yang rindu tidak mungkin bisa rindu tanpa rasa cinta, dan rasa cinta kepada Allah tidak mungkin kecuali kita bisa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam ayat yang lain Allah pun berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh Allah itu sudah memberikan, menghadirkan, mendatangkan, menyiapkan satu fasilitas kepada kita. Ada dua. Satu nur, di dalam tafsir Al-Baghawi, nur itu tidak lain adalah nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa kitabun mubin, yaitu kitab Al-Quran. Maka siapa orangnya yang mau sambung, yang mau mendapatkan cahaya, yang mau tentram hatinya, maka rasakan nur Muhammad Sallallahu Alaihi. Saya ibaratkan sedikit, meskipun ini ilmu kampus, tapi minimal anak SD kelas 4 ke atas, usia 10 tahun yang pernah belajar IPA, insya Allah bisa paham. Bumi seisinya ini mendapatkan energi, tanaman bisa hidup, tumbuhan, bahkan kemudian hewan bisa hidup, kita pun bisa hidup. Itu semua sumber energinya hanya satu, yaitu sinar matahari. Sinar matahari kalau pagi kita rasakan bersinar, kemudian terjadi proses fotosintesis di hijau daun, klorofil, kemudian menghasilkan satu senyawa pertama namanya glukosa. Dia panjang jadi karbohidrat, berubah nanti bisa jadi protein, berubah bisa menjadi lipida, kemudian jadi gabah, jadi buah, jadi tanaman. Itu semua dimakan oleh hewan. Ikan bisa hidup, sapi bisa hidup, kambing bisa hidup. Itu ikan, kambing, sapi, padi, jagung, pohon. Apa pohon itu? Singkong. Semuanya dimakan oleh manusia. Tidak lain awal muasalnya adalah dari sinar matahari.
itu fisik kita, jasad kita, raga kita bisa hidup, bisa beraktivitas karena ada energi dari makanan. Maka rohaniah kita akan bisa hidup, akan bisa merasakan robitoh, kerinduan kepada Allah dengan satu jalan. Pada saat kita bisa merasakan cinta, mendapatkan siraman nur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dari mana salurannya? Tentu dari para al-ulama warasatil anbiya, ulama-ulama yang bisa menjadi pewarisnya para nabi, ulama yang mengetahui bukan hanya ilmu yang disalurkan melalui lisan, yang diterima, didengarkan dengan telinga, tetapi ulama yang bisa menyalurkan nurnya kanjeng Nabi Muhammad SAW yang terpancar dari kolbunya, diterima oleh kolbu para umat, para murid, para santri. Sehingga dengan demikian, dengan tiga hal tadi, hari ini, malam ini kita menghauli Mbah Hamid, Mbah Yai Munawir, Mbah Yai Suyuti dan para masyayikh, khususnya muassis, pendiri pesantren di sini, pejuang di desa ini, tidak lain adalah agar kita bisa mendapatkan saluran nur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan syariat thariqah hakikat, dengan ilmu yang ada di akal, dengan ilmu yang ada di kolbu, dan dengan ilmu yang ada di ruh, itu tiga-tiganya kita akan bisa sempurna beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu diingat, saya tanya, akal itu zahir apa batin? Zahir apa gaib? Akal itu gaib, gak bisa dilihat. Kalau otak ada di dalam kepala, tapi kalau akal itu bukan apa? Bukan zahir. Contohnya, kalau yang sakit dohir dengan oskadon sembuh, betul nggak? Kalau yang sakit itu otak di kepala, kita minum wujud fisik, misalnya, bukan kampanye oskadon ini. Ini kan bunyi iklan, contoh saja, dengan obat sakit kepala bisa hilang. Tapi kalau kemudian akal yang nggak ada ilmunya, sehingga kemudian tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil, ini tidak bisa dengan minum obat. Sakitnya akal hanya dengan diisi ilmu. Paham? Berikutnya, kolbu tempatnya di jantung, di hati. Maka logo simbol love itu kan simbol kayak bentuknya jantung. Maka di situ ada kolbu. Tapi kembali lagi, kolbu pun itu gaib. Contohnya apa? Ada jamaah di pondok, ya, suami istri, suaminya spesialis dokter ahli spesialis bedah, istrinya masih muda tapi sudah spesialis jantung. Orang sakit jantung itu berobatnya ke dokter spesialis jantung. Tapi saya tanya, kalau bapak ibu sekalian sakit hati, apakah bisa sembuh dibawa ke rumah sakit? Kalau tak sembuh, tak beres, tak saras, tak beres. Oke, misalnya sudah ada seorang istri sedang sakit hati kepada suaminya, sedang cemburu, sedang sakit hati, kemudian dibawa ke dokter spesialis jantung, sembuh atau tidak? Tidak. Ini bukti kalau kolbu itu gaib. Sehingga kalau orang sakit hati, datanya itu
kita ke kiai, ke ulama, dia apa? Diajak baca sholawat, diajak baca rotibul hatta, diajak berzikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah berfirman di dalam Al-Quran, bukankah dengan berzikir hati akan menjadi tenang, maka akan sembuhlah sakit hati tadi. Begitu juga dengan ruh. Maka kemudian 3 perkara yang gaib tadi itu tidak boleh dibiarkan gaib, harus dibungkus. Karena kita hidup di dunia, kita punya jasad, kita punya raga. Apa buktinya kalau sampean cinta kepada Allah? Apa buktinya kalau sampean cinta kepada Rasulullah? Apa buktinya kalau sampean cinta kepada ulama, para pewaris Kanjeng Nabi? Apa buktinya kalau sampean cinta kepada Mbah Hamid, Mbah Nawir, Mbah Suyuti yang kita hauli malam ini? Harus dibuktikan. Maka di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, ini tidak komplit, dilengkapi oleh Allah dengan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Akal qalbu ruh harus dibungkus dengan takwa. Maka takwa ini zahir, bisa kelihatan. Sampean duduk dengan tenang ngaji, datang ke tempat pengajian. Begitu adzan berkumandang kita datang, kita wujudkan akal, qalbu dan ruh dengan kita sholat. Begitu kita mendapatkan rizki, kita bisa jariah. Rizki berupa tenaga, jariahnya tenaga. Rizki berupa ilmu, jariahnya ilmu. Rizki berupa harta benda. Sampai datang bawa apa tadi? Bawa infak ataupun dengan yang lainnya. Itu semuanya wujud takwa. Maka takwa yang sempurna bukan hanya takwa yang zahir saja, bukan takwa yang hanya berupa menutup aurat dengan baju saja, bukan hanya takwa yang kelihatan. Saya, saudara-saudara saya dengan ikhlas menyumbang pondok ini, bukan hanya itu, tapi kesempurnaan takwa pada saat diisi dengan akal yang sehat, diisi dengan kolbu yang baik, diisi dengan ruh yang sudah sambung robito ila Rasulillah, kemudian akan dibawa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takwanya zahiron wa batinan. Maka dengan takwa ini kita dijamin akan bisa bahagia. Paham Bapak Ibu sekalian? Oleh karena itu kita semuanya hadir dalam kegiatan maulid ini, rutinan, sholawat, rotibul hadat, haul para masyayikh, karena kita tidak akan bisa merasakan saluran nur Kanjeng Nabi Muhammad SAW tanpa punya guru. Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, turun kepada putranya Sayyidina Husain, turun kepada putranya Sayyidina Zainal Abidin, turun kepada putranya Sayyidina Sayyid Bakir bin Sayyid Zainal Abidin, turun sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian dimetodekan, diasaskan menjadi Thariqah Qadiriyah. Di Indonesia turun sampai dibawa oleh Syekh Khotib Syambas, turun sampai kepada Syekh Abdul Karim Banten, Syekh Zakasi Berjan, Syekh Umar Payaman, Syekh Ali Sempu, Syekh Izzuddin Madiun, Syekh Bayi Munawir Kertosono, Syekh Bayi Fakrullah Kasian, kemudian diturunkan kepada kami dan kita ajarkan itu di Pondok Pesantren Raden Rahmat Sunan Ampel Jambuan. Ini salah satu jalur thariqah ketika silsilahnya muttasil ila Rasulillah dan ajarannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka itulah thariqah mu'tabarah.
thoriqah yang diterima dan dijamin benar, sehingga akan mengamalkan 3 tadi, syariat, thoriqah, dan hakikat. Oleh karena itu, malam ini kita yang hadir dalam majelis yang penuh barokah ini, sekali lagi kita semuanya beruntung sekali. Kita semuanya nih kan bagi pencanja benar nih kan badi itu ontong. Karena kalau ontongnya Jawa itu buahnya pisang, itu ontong. Tapi ontong pencaan Madura nih kan apa? Oleh hasil lagi. Ajungan sedaja Bapak Ibu semuanya datang ke sini mendapatkan hasil. Apa itu hasil ilmu? Apa itu hasil pahala? Apa itu hasil berupa syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa? Karena kita membaca sholawat. Kenapa? Karena kita berusaha cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Almar'u ma'aman ahabba fil jannah. Manusia akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya di surga. Maka surganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti surga yang kelas nomor 1, surga yang paling tinggi. Maka siapa orangnya yang mau mendapatkan fasilitas surga dengan kenikmatan nomor 1, tidak ada lain caranya kecuali kita menumbuhkan mahabbah, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan lantunan sholawat, saya ketemu dengan satu majelis thoriqah Naksabandiyah Al-Haqqani di kota Kal di negara Jerman. Itu kalau zikir thoriqah itu ada drumnya, ya. Untuk apa? Melatih orang itu agar senang dulu. Kalau sudah bisa merasakan senang, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin dawakan man dzaqa'a wa man 'arafa i'taraf. Siapa yang mau merasakan, mencicipi, memakan, maka akan tahu rasanya. Dan siapa yang sudah tahu rasanya akan mengakui kebenarannya. Siapa yang sudah belajar, merasakan, mencicipi bagaimana hamalatul iman, nikmatnya, manisnya, madunya iman, maka akan bisa merasakan kayak apa indahnya dan nikmatnya iman. Kalau itu sudah bisa dirasakan, maka berikutnya dia akan mengakui imannya bukan hanya kelas amatir, bukan hanya kelas awam, tetapi imannya orang-orang yang sudah bisa mahabbah. Paling tidak malam ini kita orang biasa yang belum bisa sampai kepada tingkatan iman cinta, tapi kita cinta kepada Muhammad Pasuruan, kita cinta kepada para mursyid, Mbah Munair, Mbah Yai Suyuti, kita cinta kepada ulama. Semoga dengan itu kita akan sambung cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah insya Allah oleh-oleh ontong hasil dari kita mengikuti majelis rutinan sholawat dan rotibul hadar. Semoga menjadi ilmu yang barokah dan manfaat bagi kita semuanya, sehingga insya Allah ibadah kita menjadi tambah kuat, ketaatan kita menjadi tambah hebat, dan berikutnya kita akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang sudah Allah janjikan di dalam Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sampun paham ki? Sampun kalau misalnya ada istilah atau bahasa saya tak paham, insya Allah kita bisa ada kesempatan, insya Allah bisa nambah, bisa nyambung. Karena ini ilmu 1 semester ya. Mau ke kampus itu 1 semester, 1 semester itu 6 bulan. Ini saya ajarkan 45 menit, berarti kan baru apa?
ringkasannya saja. Oke, baru ringkasannya saja. Tapi tidak apa. Kenapa? Karena saya yakin dengan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan barokahnya para auliyaillah, para walinya Allah yang malam ini kita hauli. Ilmu yang sedikit tadi ibarat seperti biji, ibarat seperti benih padi tertanam di dalam kolbu, akan tumbuh menjadi tanaman padi, kemudian menghasilkan buah, dan buahnya ini berkembang. Demikianlah kita berharap menjadi ilmu yang barokah manfaat, meskipun sedikit akan tumbuh dan berkembang menjadi besar di dalam kolbu kita semuanya, dan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan baik di dunia sampai nanti kita di akhirat. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah.